dari podcast ini. Perkenalkan, saya Nur Laila. Saya Miska Jannah. Dan saya Janin Jaulia ya. Dan kami adalah kelompok 5 untuk podcast kali ini. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentang topik yang kita bahas di podcast ini adalah landasan yuridis pendidikan. Nah, topik ini tuh penting dalam pendidikan Indonesia karena berfungsi untuk memberikan kepastian hukum, melindungi hak dan kewajiban, mencegah penyimpangan, serta menjaga kualitas dan standar pendidikan, dan masih banyak lagi. Tapi sebelum kita membahas topiknya ini lebih rinci, tolong jelaskan kenapa pendidikan itu butuh dasar atau landasan hukum. Menurut saya, pendidikan memerlukan landasan hukum karena untuk menjamin akuntabilitas, standar kualitas, kepastian hukum, pengembangan yang berkelanjutan, dan alokasi sumber daya yang adil, dan untuk melindungi hak-hak siswa untuk menjaga penyimpangan dan penyelenggaraan pendidikan. Terima kasih. Lagi? Kalau menurut saya itu dasar hukum karena untuk memastikan pendidikan tetap berjalan meskipun ada pergantian pemerintahan atau kebijakan. Jadi pendidikan tidak tergantung pada kepentingan politik sesaat saja. Baiklah, itu saja semuanya. Kalau menurut saya pendidikan membutuhkan dasar atau landasan hukum agar memiliki arah, kepastian, dan keseragaman dalam pelaksanaannya. Dengan landasan hukum, pemerintah, sekolah, dan guru memiliki pedoman yang jelas untuk menjamin keadilan, kualitas, dan hak pendidikan bagi semua warga negara. Baiklah, terima kasih atas pendapat kalian tentang kenapa pendidikan itu butuh dasar atau landasan hukum. Baiklah, sekarang kita akan membahas topik tentang landasan yuridis pendidikan lebih rinci lagi. Baiklah, mari kita langsung ke pertanyaan pertama. Mengapa konsep tentang topik pertama? Mengapa konsep dasar hukum pendidikan sebagai acuan formal dalam praktik pendidikan itu sangat penting? Dan apa dampaknya jika acuan ini diabaikan? Karena untuk kepastian hukum memberikan dasar yang jelas dan pasti bagi semua tindakan dan kebijakan pendidikan, sehingga semua pihak yang terlibat memiliki hak dan kewajiban yang terlindungi, menjamin bahwa pendidikan diselenggarakan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Jika diacukan ini dan atau diabaikan, dampaknya bisa sangat merugikan seperti pelanggaran hak-hak siswa atau guru, penyalahgunaan pendidikan, dan bisa juga ketidakadilan dalam akses dan kesempatan pendidikan. Itu saja. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Terus, bagaimana nilai-nilai Pancasila itu diimplementasikan secara konkret dalam kurikulum pendidikan atau metode pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah? Contohnya implementasikan melalui kurikulum mata pelajaran PPKN yang mengajarkan nilai-nilai Pancasila serta integrasi nilai-nilai tersebut dalam mata pelajaran lain mendorong siswa untuk berpikir kreatif, kolaboratif, dan komunikatif, serta menghargai perbedaan pendapat. Pembiasaan penerapan nilai-nilai ini dalam tata cara sekolah, kegiatan upacara bendera, interaksi antar siswa atau guru, yang dimana menjadi kewajiban yang terkait dalam pendidikan. Itu saja. Dan bagaimana itu negara memastikan bahwa semua warga negaranya itu termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan ekonomi yang benar-benar dapat menikmati haknya untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan amanat Undang-Undang 1945 pasal 31 dan 32. Yaitu negara memastikan melalui program bantuan operasional sekolah untuk meringankan biaya pendidikan, program KIP untuk Kartu Indonesia Pintar atau memberikan bantuan tunai kepada siswa atau dari keluarga yang kurang mampu, pembangunan sekolah di daerah terpencil, membangun sekolah di daerah-daerah yang sulit dijangkau, beasiswa memberikan beasiswa kepada siswa yang berprestasi dari keluarga yang kurang mampu,
dan pendidikan inklusif, penyediaan pendidikan yang ramah bagi yang berkebutuhan khusus. Mungkin itu saja. Dan bagaimana itu ketetapan MPR bisa mempengaruhi arah kebijakan pendidikan nasional, dan apa contoh konkretnya dalam kurikulum atau sistem pendidikan yang saat ini? Yang dimana ketetapan MPR memberikan arahan kebijakan yang bersifat umum seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pemerataan kesempatan pendidikan bagi seluruh warga negara, pengembangan karakter bangsa melalui pendidikan nilai-nilai. Contohnya kontrak adalah kurikulum yang menekankan pada pengembangan karakter siswa, program wajib belajar 12 tahun, poin Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Sikdiknas. Itu saja. Terus bagaimana itu, apa saja kayak prinsip-prinsip dasarnya yang terkandung dalam Undang-Undang Sikdiknas, dan bagaimana prinsip-prinsip ini diimplementasikan dalam praktik penyelenggaraan pendidikan di Indonesia? Prinsip-prinsip dasar dalam Siknas meliputi demokratis, pendidikan diselenggarakan secara terbuka dan partisipatif, otonomi daerah dalam mengelola pendidikan, keadilan, semua warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan, pemerataan pendidikan diselenggarakan di seluruh wilayah Indonesia, mutu pendidikan diselenggarakan dengan standar mutu yang tinggi, penyelenggaraan pendidikan yang bertanggung jawab atas mutu dan hasil pendidikan, dan implementasinya dilakukan melalui kebijakan dan program seperti kurikulum yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja, peningkatan kompetensi guru, pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, dan evaluasi mutu pendidikan secara berkala. Dan apa contoh konkretnya itu instruksi menteri atau keputusan pemerintah yang mengatur teknis dalam penyelenggaraan pendidikan, dan bagaimana implementasi diimplementasikan, diawasi dan dievaluasi? Yang dievaluasi diperbarui oleh Badan Standar Nasional Pendidikan BSNP secara berkala dengan melibatkan berbagai pemangkuan pendidikan seperti guru, kepala sekolah, ahli pendidik, perwakilan masyarakat, perwakilan dunia usaha dan industri, dan proses evaluasi dan pembaruan dilakukan melalui pengumpulan data informasi dari berbagai sumber, analisis dan kajian terhadap data informasi, penyusunan rekomendasi perbaikan dan penyempurnaan standar, sosialisasi dan implementasi standar yang baru. Terus bagaimana itu standar pendidikan nasional yang diatur dalam peraturan pemerintah tersebut dievaluasi dan diperbarui secara berskala untuk memastikan relevansinya dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kebutuhan masyarakat? Instruksi materi tentang pelaksanaan Merdeka yang mengatur tentang bagaimana sekolah-sekolah harus mengimplementasi kurikulum Merdeka, keputusan pemerintah tentang penerimaan peserta didik baru, implementasinya diawasi dan dievaluasi melalui laporan dari sekolah-sekolah dan monitoring dan evaluasi oleh Dinas Pendidikan. Terus bagaimana itu prinsip-prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan, dan pemerataan kesempatan belajar diimplementasikan dalam sistem pendidikan di Indonesia, dan apa tantangan yang masih dihadapi dalam mewujudkan prinsip-prinsip ini secara optimal? Mengimplementasi dan evaluasi melalui monitoring dan evaluasi oleh Dinas Pendidikan, pengaduan dari masyarakat, audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Mungkin. Dan bagaimana itu negara kita bagaimana negara bisa mengatasi hambatan-hambatan yang menyebabkan warga negara tidak dapat menikmati haknya, seperti untuk mendapatkan pendidikan, faktor ekonomi, geografis, sosial budaya, atau disabilitas?
Melalui partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pendidikan seperti melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, destinasi melalui otonomi daerah dalam mengelola pendidikan namun tetap dalam kerangka standar nasional. Dan bagaimana itu mekanisme pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan dilakukan untuk memastikan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam mencapai pendidikan nasional. Kurangnya partisipasi kualitas pendidikan antar daerah, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran pendidikan, kurangnya akses pendidikan bagi kelompok yang marginal. Baiklah, kita akan langsung melanjutkan ke topik selanjutnya. Mengapa Pancasila itu dijadikan falsafah pendidikan nasional? Jadi mengapa Pancasila dijadikan falsafah pendidikan nasional itu karena di dalam Pancasila itu terkandung nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar arah pembangunan bangsa. Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tapi juga menjadi panduan dalam merancang sistem pendidikan. Misalnya dalam sila pertama itu menekankan pentingnya pendidikan yang berlandaskan keimanan dan ketakwaan. Kemudian dalam sila kedua itu menekankan kemanusiaan sehingga pendidikan itu mencetak sehingga pendidikan Indonesia itu harus memanusiakan manusia, bukan sekedar mencetak individu yang cerdas secara intelektual saja. Jadi terus dalam sila ketiga itu menanamkan semangat persatuan yang membuat pendidikan harus menanamkan rasa cinta tanah air dan kebangsaan. Kemudian dalam sila keempat mengajarkan bahwa nilai demokrasi dalam musyawarah, sementara dalam sila kelima itu menekankan keadilan sosial dalam akses pendidikan. Dengan demikian Pancasila memastikan pendidikan di Indonesia tidak hanya berorientasi pada pengetahuan, akan tetapi juga pada pembentukan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia ini. Tuh. Dan bagaimana itu nilai luhur Pancasila yang berperan dalam membentuk karakter bangsa kita ini? Nilai luhur Pancasila itu berperan sebagai pedoman moral etika yang ditanamkan melalui pendidikan. Misalnya melalui pendidikan berbasis Pancasila, siswa itu diajarkan untuk jujur, disiplin, saling menghargai, menghormati perbedaan, dan bekerja sama. Dengan hal itu dapat membentuk generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademik saja, tetapi juga memiliki akhlak mulia dan jiwa sosial yang tinggi. Pendidikan yang dilandasi Pancasila berusaha menyeimbangkan aspek intelektual, spiritual, dan emosional. Dengan begitu, lulusan pendidikan diharapkan untuk bukan hanya ahli dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga berintegritas, mencintai bangsa, dan siap menghadapi tantangan global tanpa meninggalkan identitas keindonesiaannya. Itu saja. Terus apa yang diatur dalam pasal 31 Undang-Undang 1945 tentang pendidikan? Dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 31 itu mengatur dengan sangat jelas tentang hak dan kewajiban setiap warga negara di bidang pendidikan. Dalam ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Dalam ayat 2 menekankan bahwa
setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah itu wajib membiayainya. Kemudian dalam ayat 3 menyebutkan bahwa pemerintah itu bertanggung jawab menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia ini. Kemudian dalam ayat 4 itu menegaskan bahwa negara ini memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya itu 20% dari APBN dan APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Sementara itu dalam ayat 5 menyatakan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai agama dan persatuan bangsa. Dan dari sini kita bisa melihat bahwa Konstitusi Indonesia memandang pendidikan sebagai hak dasar, kewajiban sekaligus tanggung jawab negara. Terus apa sih itu sebenarnya? Prinsip penyelenggaraan pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003? Jadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 itu berprinsip tentang sistem pendidikan nasional, Sistiknas, menekankan bahwa pendidikan harus diselenggarakan berdasarkan prinsip demokratis, adil, serta tidak diskriminatif. Artinya, pendidikan itu tidak boleh membeda-bedakan berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, agama, atau budaya. Selain itu, pendidikan juga harus menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, dan nilai budaya bangsa. Prinsip lainnya adalah keterpaduan antara pusat dan daerah dalam mengelola pendidikan, relevansi dengan kebutuhan masyarakat, serta kesinambungan antar jenjang pendidikan. Jadi, pendidikan Indonesia itu tidak boleh hanya fokus pada aspek formal, melainkan juga harus relevan dengan kehidupan nyata, menjawab kebutuhan masyarakat, serta mampu membentuk manusia seutuhnya. Terus kemudian apa itu visi, misi, dan strategi pembangunan pendidikan Indonesia menurut pendidikan nasional Indonesia menurut Undang-Undang Sistiknas? Jadi visi pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk peradaban yang bermartabat. Sedangkan misi pendidikan adalah memberikan layanan pendidikan yang bermutu kepada masyarakat di Indonesia. Selain bermutu juga harus memberikan layanan yang merata dan relevan dengan kebutuhan pembangunan bangsa. Untuk mewujudkannya, strategi pembangunan pendidikan dilakukan melalui berbagai upaya. Upayanya itu mengembangkan kurikulum yang sesuai perkembangan zaman, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, perluasan akses pendidikan yang merata hingga ke pelosok negeri, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, serta penekanan pada pembentukan karakter peserta didik. Jadi dengan strategi tersebut, pendidikan di Indonesia diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, berkarakter Pancasila, dan siap bersaing di tingkat global tanpa kehilangan identitas nasional. Baik. Terima kasih atas jawabannya. Baiklah, kita akan lanjut ke topik selanjutnya. Topik selanjutnya adalah mengapa pemerintah itu perlu membuat peraturan khusus tentang pendidikan?
Pendidikan itu bukan hanya tanggung jawab keluarga atau sekolah saja, melainkan tanggung jawab negara untuk seluruh warga negara. Karena itu, pemerintah menanggung jawab negara untuk seluruh warga negara. Karena itu, pemerintah mengeluarkan peraturan agar sistem pendidikan berjalan dengan standar yang sama di seluruh Indonesia. Contohnya, PP nomor 17 tahun 2010 mengatur tata kelola sekolah termasuk peran pemerintah pusat dan daerah, serta PP nomor 19 tahun 2005 dan PP nomor 32 tahun 2013 menetapkan standar nasional pendidikan atau SNP seperti buku aturan untuk menjamin kualitas minimal guru, kurikulum, sarana prasarana, dan penilaian siswa. Tanpa aturan ini, tiap sekolah bisa berjalan dengan sistemnya sendiri. Dengan adanya regulasi, tercipta keadilan, kesetaraan, dan arah yang jelas bagi pendidikan nasional. Terus, apa itu arti peraturan ini bagi para guru? Bagi guru, regulasi ini sangat penting karena menegaskan bahwa mengajar adalah profesi, bukan sekadar pekerjaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru diakui sebagai tenaga profesional dengan standar resmi yang harus dicapai. Ada 4 kompetensi inti. Yang pertama yaitu pedagogi, yaitu kemampuan memahami siswa, merancang pembelajaran, mengajar secara efektif, dan menilai hasil belajar. Selanjutnya kepribadian. Guru harus memiliki karakter kuat, kedewasaan, dan menjadi teladan moral. Yang ketiga adalah sosial, keterampilan berkomunikasi dan bekerja sama dengan siswa, orang tua, rekan guru, dan masyarakat. Dan yang terakhir ada profesional, penguasaan mendalam tentang bidang ilmu serta komitmen untuk terus belajar. Artinya, seorang guru bukan hanya penyampai ilmu, melainkan juga agen pembelajaran, teladan, motivator, dan pembimbing. Tanpa guru profesional, regulasi hanya akan menjadi tulisan di kertas dan tidak hidup di ruang kelas. Kemudian apa itu isu besar dalam pendidikan itu di era digital sekarang ini? Saat ini pendidikan menghadapi tantangan baru yang harus diantisipasi melalui kebijakan dan peraturan. Yang pertama adalah kesenjangan akses. Tidak semua ada yang punya laptop, internet cepat, dan gadget, tapi banyak yang masih kesulitan. Inilah yang disebut dengan digital divide, yaitu kesenjangan digital. Yang kedua itu kualitas. Meski sama pelajaran online, kualitasnya berbeda. Ada sekolah yang menyajikan e-learning dengan baik, ada pula yang hanya seadanya. Yang terakhir itu akuntabilitas, yaitu kebijakan harus jelas, transparan, dan bisa dilaksanakan. Tidak boleh hanya bagus di atas kertas, tetapi juga harus nyata diterapkan dengan pengawasan yang tepat. Menjanjikan, tetapi jika akses dan kualitas tidak merata, kesenjangan antara siswa yang mampu dan tidak mampu akan semakin melebar. Karena itu, adaptasi berkelanjutan dan kebijakan yang adil sangat penting. Baiklah, terima kasih atas jawabannya dari semuanya tentang topik untuk hari ini. Nah, sekarang kita akan bicara tentang isu nyata yang terjadi kali-kali ini, yaitu Mahkamah Konstitusi mewajibkan pendidikan dasar untuk 9 tahun itu digratiskan untuk semua sekolah negeri termasuk swasta. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang isu ini? Menurut saya, dasar 9 tahun adalah langkah positif untuk meningkatkan kualitas SDM dan mengurangi kesenjangan pendidikan di Indonesia. Namun, perlu diimplementasikan secara komprehensif dengan upaya peningkatan kualitas guru, perbaikan kurikulum, penyediaan infrastruktur memadai, dan bantuan ekonomi dan memperhatikan otonomi daerah. Itu saja. Ada lagi?
Jadi sebenarnya anggaran 20% APBN untuk pendidikan itu sudah cukup besar, tapi efektivitasnya masih dipertanyakan. Banyak dana terserap untuk gaji administrasi, sementara kualitas guru, sarana, dan pemerataan pendidikan itu belum sepenuhnya merata. Jadi kuncinya bukan hanya besarnya anggaran, tetapi bagaimana dana itu dikelola agar benar-benar meningkatkan mutu pendidikan. Saya Kalau menurut saya, karena keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut memastikan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dasar secara adil dan tanpa hambatan biaya, ini membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Baiklah, jadi pendapat kalian itu Mahkamah Konstitusi ini bisa positif untuk mengurangi kesenjangan atau ketimpangan yang terjadi di masyarakat kita ini, yang dimana semua pemerataan untuk mendapatkan pendidikan itu kurang. Nah, jadi kita setuju semua kan kalau Mahkamah Konstitusi ini bisa terwujud, tapi ada juga permasalahan jika implementasinya itu kurang. Karena jadi kita bisa berharap kalau implementasinya ini dari Mahkamah Konstitusi ini bisa terjadi tanpa ada hambatan, agar pendidikan dasar untuk mendapatkan pendidikan dasar 9 tahun dari sekarang itu bisa gratis untuk semua sekolah, negeri bahkan swasta. Kita hanya bisa berharap untuk itu. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam penutupan. Nah, tingkatan dan sekarang penutupannya itu, kesimpulan untuk pertemuan ini, landasan yuridis pendidikan itu diperlukan dalam pendidikan Indonesia agar pendidikan itu dapat berjalan secara adil, terarah, dan sesuai konstitusi. Nah, sebelum kita tutup, apakah ada pesan dari anggota-anggota kelompokku untuk disampaikan di podcast kali ini yang berkaitan dengan landasan yuridis pendidikan Indonesia? Menurut saya, landasan pendidikan di Indonesia harus kuat, adaptif, dan berakar pada nilai-nilai Pancasila, membutuhkan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan keluarga untuk mewujudkan pendidikan berkualitas, investasi pada guru, kurikulum relevan, dan prioritas pada pendidikan karakter, pemanfaatan teknologi, evaluasi berkelanjutan, peran aktif pemerintah daerah, dan partisipasi masyarakat demi mewujudkan pendidikan Indonesia yang unggul dan berdaya saing global. Mungkin itu saja menurut saya. Ada lagi? Itu saja semuanya? Kalau menurut saya, landasan pendidikan Indonesia sekarang itu sudah kuat karena didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang 1945, serta berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah. Semua itu menjadi dasar untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas, dan berkarakter. Namun tantangannya adalah bagaimana menerapkan landasan itu secara konsisten di lapangan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh semua siswa di Indonesia. Terima kasih atas pesannya untuk anggota-anggota kelompokku untuk di podcast kali ini. Sekarang aku akan ucapkan terima kasih untuk semua anggota kelompokku yang bisa hadir di podcast kali ini, dan termasuk juga penonton kita yang bisa menonton sampai akhir video ini. Nah, kita sebagai kelompok 5 akan menutup podcast episode 2 kita kali ini. Kita ucapkan terima kasih untuk menonton video ini, dan sampai jumpa dan berharap kita akan ketemu di podcast selanjutnya.
Thank you.